Puji Tuhan. Siap belajar ya? Siap. Harus makan tahu. Siap belajar? Siap. Tema kita dipilih oleh Ibu Gembala. Temanya menantang sekali. Temanya apa yuk? Bapak cukup posisinya. Ayo, temanya apa yuk? Apa? Menantang. Apa temanya? Bukan ada di brosur, ditulisin juga. Ayo baca. Apa temanya? Cepat. Yang tak kelihatan memberi dampak yang kelihatan. Yang tak kelihatan itu membawa dampak ada yang kelihatan. Dampaknya dahsyat. Papa kita di surga memberi sebuah kemampuan buat setiap manusia, bukan uang, bukan kepandaian, ya, bukan kecerdasan. Tapi ini yang kita perlu tahu, yang ikuti di rumah juga perhatikan. Satu kemampuan yang Bapa berikan kepada kita yang Dia sayang adalah mimpi. Apa? Loh, kok jam saja? Adalah apa? Mimpi. Mimpi. Saudara percayalah, orang nggak punya duit, orang miskin, orang yang nggak bisa sekolah, orang cacat sekalipun, Tuhan itu adil. Dia memberi modal yang sama buat semua kita. Mimpi. Setuju? Bukan mimpi digigit ular, lain lagi ceritanya. Loh ya atau tidak mimpi? Saudara, mimpi itu sering diremehkan oleh banyak orang. Padahal semua yang kita pakai, semua yang ada di kehidupan ini, entah di warung, entah di Tanggulangin, entah di Makassar, entah di Papua, di Amerika, di seluruh dunia. Saudara, mimpi ini yang membuat apa saja yang kita lihat dan kita nikmati dan kita pakai sekarang ini itu karena mimpi. Iya atau tidak? Loh, saya tak iya atau tidak? Ya. Mimpi itu gratis atau bayar? Gratis. Serius. Nah, nanti biar Ibu Gembala cerita kenapa kok milih tema ini. Ketika saya diberi tema ini, wah, saya jadi semangat sekali. Dengar kata desain. Loh, desain. Gorengan apa? Desain artinya apa? Sesuatu yang merencana. Desain. Desainer agung di dunia adalah Bapa di surga. Amin. Kita lihat alam semesta ini luar biasa. Jangan lupa nanti tanggal 25 Januari saya bilang Imlek, saya nggak ngomong Imlek. 25 Januari sebenarnya 3 hari ya, itu akan melihat fenomena alam. Sore-sore kalau langit cerah, mudah-mudahan Surabaya juga cerah, yang ikuti di mana saja, kita akan dipertontonkan sebuah fenomena alam yang langka. 7-8 planet yang memutari matahari itu akan sejajar. Dan ini buat para ahli sangat-sangat ditunggu-tunggu. Sebab pasti ada kejadian-kejadian alam yang ini. Dan sudah lama manusia yang meneliti tentang ruang angkasa menanti tanggal 25 Januari 2025. Ya, kalau nggak sempat, lihat aja nanti di YouTube, videonya pasti akan datang. Dan itu hebat sekali. Nah, saudara, kalau saudara melihat teknologi yang ada, ternyata di luar kita sana
triliunan planet, triliun, bukan cuma miliar. Dan ukurannya ada yang wah saudara. Dibandingkan bumi, tumor masih lebih gede. Tahu tumor? Kutu itu masih lebih gede daripada bumi yang kita tinggali dibandingkan dengan semua yang ada di luar sana. Bayangkan, kalau bumi bukan cuma halus, bukan cuma lembut, tapi nggak ada apa-apa. Lalu kita ini segede apa? Bayangkan di dunia ini ada kurang lebih 8 miliar manusia, 8 juta orang. Tapi dilihat dari kejauhan sana, buminya bukan orangnya. Saudara bayangkan hebatnya Bapak kita. Jumat pagi ada seorang, tiba-tiba dia WA saya kenal orang. Biasanya suami ninggalin istri, tapi orang ini nggak tahu bagaimana pernikahannya dulu karena saya nggak kenal. Saya kenal dia setelah dia ditinggalkan istrinya. Istrinya meninggalkan dia, maaf dalam tanda kutip, karena dia nggak pernah bisa mencukupi kebutuhan finansial. Nah, nggak tahu apa alasannya, istrinya pun meninggalkan dia dengan 2 anak yang harus dia urus. Waktu anak-anak itu masih SD. Nah, kalau saya lihat penampilan bapak ini gagal, cakep. Dia menikah lagi itu bisa. Waktu saya ketemu dia di sebuah rumah makan dalam keadaan dia hancur. Waktu itu anaknya yang paling kecil masih kelas 5 SD. Di sebuah rumah makan Makassar di Kelapa Gading. Saya lagi makan dengan beberapa teman. Tiba-tiba saya lihat kejauhan bapak ini. Sepertinya betul-betul menderita saja dari wajah. Oke, kita cerita. Nah, sejak itu ketemu. Nah, Jumat lalu, anak pertama sudah punya keluarga sendiri. Anak kedua hampir menikah. Lumayan. Anak kedua ini calon mertuanya seorang banker yang hebat. Tiba-tiba dia kontak saya. Pak, ini berapa teman saya pun mikir, kalau nanti anakmu kedua menikah, bisa ngurus kamu Pak. Wajar nggak dia ngomong begitu? Biasanya kan ibu-ibu ini bapak. Nah, saya tanya, kenapa kamu nggak nikah? Nah, saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya, kalau mamanya nggak setia, bapakmu tetap setia. Dan bapak ingin nanti kalau kamu menikah juga setia. Tepat sekali. Terus dia bilang, nanti masa tua saya bagaimana? Saya bilang, saya punya 2 jawaban. Satu, ingat Tuhan Yesus pernah berkata, burung di udara dia pelihara. Betul? Kan kamu lebih dari burung. Yang kedua, ya kalau dekat ke Papua tanahnya luas, tinggal aja di sana. Ya toh. Maka itu saudara, kalau kita dimintain tolong orang, berikan jalan keluarnya. Gak harus uang, gak harus uang. Dia tertawa. Nah, kalau kita bisa melihat apa yang ada di alam ini, gak usah jauh-jauh lah, sekitar kita, teknologi yang ada, itu semua karena mimpi. Tanpa mimpi, maka orang-orang itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Betul? Kita lihat 3 ayat yang pertama. Yang pertama, Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ini yang pertama. Beritahukan kepada banyak orang yang saudara temui, hidupnya terpuruk, hidupnya hancur, hidupnya nggak punya masa depan. Sampaikan kebenaran ini. Kalau kamu bisa mimpi, nggak akan gagal hidup. Setuju ya? Dan Yahweh berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini, nah kalau kita teliti di ayat 1,
itu adalah bangunan permanen dan bertingkat pertama di dunia. Pertama. Bayangkan ya saudara, dari kejadian ini sampai zaman Daud, orang itu, manusia itu masih hidup di dalam tenda. Bahkan bait suci itu pun dalam tenda, belum ada bangunan permanen. Baru ketika Salomo menjadi raja, menggantikan Daud, bait suci dibangun permanen pakai batu. Nah, coba hitung dari kejadian sampai Salomo itu berapa ribu tahun. Ternyata di kejadian 11 ini, anak cucunya Nuh dipimpin Nimrod itu bisa membangun bangunan batu dan bertingkat. Ayo, arsitek ditemukan tahun berapa? Besi beton itu yang menemukan orang Belanda, namanya Mr. Beton memang. Itu tahun berapa? Ini jauh dari itu. Dan begini kata Bapak di surga, ini bangunan permanen pertama di dunia, yang pertama juga bertingkat. Barulah apa? Permulaan usaha mereka. Jelas kok, baru pertama kali itu di dunia ada bangunan permanen. Titik koma. Mulai dari sekarang. Jangan, saya tahu dari sekarang. Penting saya tanya. Mulai dari bangunan ini. Menara Babel. Jadi berapa ribu tahun yang lalu? Berapa? Berapa hal yang direncanakan manusia? Jadi artinya semua yang manusia rencanakan dijamin. Ayo. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kata lainnya, terlaksana. Pasti jadi. Nah, rencana itu tidak akan jadi kenyataan kalau orangnya nggak mimpi. Setuju atau tidak? Loh, saya tanya. Orang merencana itu kan dari angan-angan. Boleh saya katakan angan-angan? Ya. Nah, angan-angan itu kan impian, bukan? Setuju atau tidak? Mimpi. Apa saja. Apa sampai berapa, kira-kira 15 tahun yang lalu, waktu itu saya di Belanda diskusi dengan beberapa mahasiswa, dengan beberapa cendekiawan. Saya tuh kaget, itu 15 tahun yang lalu. Karena kalau kita ingat zaman yang keluaran tahun 50-an ya, coba kalau mendengar kata fakultas, jurusan-jurusan di perguruan tinggi, itu kira-kira berapa yang keluar tahun 50-an? Kira-kira cepat sana nggak apa-apa, saya juga nggak tahu masalahnya. Kira-kira ada berapa? Puluhan atau ratusan fakultas? Puluhan, saudara. Nah, 15 tahun yang lalu Belanda saja itu ada 3.000 sekian ratus jurusan. Hah? Terus mereka bilang, oh ini masih bisa tambah terus, Pak. Betul. Jadi jurusan atau fakultas di Indonesia bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan. Saya nggak tahu nih, yang mahasiswa ITS, yang mahasiswa UNER, tolong beritahukan, Patrick, Taufik, coba cek ada berapa itu jurusan yang di UNER atau ITS yang Surabaya saja, kita nggak usah lihat yang lain. Bayangkan, hebat nggak dunia pengetahuan ini? Ini ada ibu mantan dosen Petra juga ada di sini. Kalau ibu tahu Petra saya ada berapa jurusan? Kira-kira banyak ya. Saudara bayangkan, semua itu karena orang mimpi. Loh, ya atau tidak? Saya bisa semangat, saya nggak semangat sih. Oh, saya nggak semangat, saya semangat juga. Iya, itu tunjukkan wajahnya. Baik, gitu.
Berapa kadang ketemu? Lanjut. Ini ditulis oleh Musa sekian ribu tahun yang lalu, bahwa sejak menara Babel manusia merencanakan apa saja. Dijamin nggak? Cepetan, dijamin nggak? Dijamin apa? Berlaksana. Ingat loh, mimpi itu gratis. Ya paling modalnya nasi lah supaya tidurnya enak. Dan ini loh, ada ketemu Patrick, David 7 yang di ITS, 7. yang di UNER. Salah kamu ah, 7 semua. 17 kalau yang di 17. Erlangga 17. Oh 17 ya? Oh ini ITS 7 fakultas, 37 Oh, 37 pilihan Ya, prodi. pasti akan dikembangkan luar biasa. Terus begitu, nggak akan berhenti. Nah, saya nggak akan lupa Roh Kudus mewahyukan saya ayat itu bulan Mei tahun 83. Saya syok. Apapun juga yang mereka rencanakan. Coba Fit bacain, ada ayat-nya nggak di situ? Di situ ada Sabda, aplikasi Sabda yang ayat BIS. Ada Fit bacain Fit. Belum? Udah. Ya. Tuhan berkata, lihat, mereka ini adalah satu bangsa dan mereka memakai bahasa yang sama. Dan ini baru awal dari yang dapat mereka lakukan. Mulai sekarang, segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Jamin BIS-nya. Lalu ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, dan ini baru permulaan dari rencana-rencana mereka. Tak lama lagi, mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Amin kan, ini gak main-main Tuhan ngomong begini. Nah, pertama kali Mei 83 itu tiba-tiba muncul di benak saya. Coba jawab. Percaya nggak kejahatan-kejahatan yang setan buat itu juga dimulai dari rencana mereka? Ya. Lu jawab. Dengan kata lain, setan pun mimpi untuk menemukan cara-cara berbuat jahat. Lu atau tidak? Nah, saya beri contoh ini. Segoblok-gobloknya maling goblok. Jadi betul itu maling goblok. Satu hari dia jalan di sebuah kampung, sebuah gang. Dia noleh ke kiri, rumah ini kosong. Langsung masuk atau pulang merencana dulu. Maling goblok dulu. Kata jawab. Langsung masuk atau pulang dulu merencana? Pulang. Enggak apa yang segoblok sama goblok. Dicek dulu dong. Ya, sebenarnya saya gitu. Loh, iya atau tidak? Loh, saya tanya loh, yang goblok aja bisa merencana, masa yang pintar tidak? Nah, saya protes, Papa. Seharusnya ada kata, lu kok hilang? Harusnya ada kata ini, ya. Nah, makin tuh enak ya kalau diskusi dengan Papa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang. Kecuali, nah ini kalau saya perampok, penjahat, maling, pembunuh, pemerkosa, ya kecuali itu nggak termasuk. Kenapa saya ngomong itu kepada Papa? Nah, kenapa saya ngomong gitu kepada Papa? Ngerti nggak maksud saya? Ya kenapa? Saya bilang harusnya ada kecuali. Supaya kejahatan nggak berkembang. Nah, supaya kejahatan nggak berkembang. Tapi apa jawaban Bapak? Otak yang kuberikan buat kamu semua, aku tidak sesali kamu pakai untuk apa saja. Nangis. Ya terserah kamu, mau kamu pakai untuk apa? Coba kita buka Roma
Roma 11 ayat 29. Wih, saya bilang Bapak Ibu, masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, begitu baiknya Bapa di surga, sinar matahari untuk semua manusia, termasuk maling. Masa sinar matahari begitu taruh maling itu dia belok? Jawab dong. Enggak. Hujan juga untuk semua. Sebab Tuhan, sebab Tuhan tidak apa? Menyesali kasih karunia panggilannya ini loh Papa kita. Otak yang sama Papa ciptakan di kepala kita, itu terserah kita mau dipakai untuk apa. Berarti kita bisa memilih nggak memakai otak kita untuk kejahatan. Sangat bisa. Sampaikan kepada mereka semua, maaf, sejak saya kenal ayat ini, pemalas-pemalas saya marahi dengan ayat. Ingat, merencana apa saja. Nah, berapa hari kemudian setelah Roh Kudus menunjukkan saya Kejadian 11 ayat 6, saya tuh coba ngitung, tanggapan 3 gitu. Saya coba ngitung. Setiap berapa menit keluar ide di otak saya. Maaf, sambil bertahta di kamar kecil itu bisa merencanakan. Ayo jawab. Di mana itu? BAB. Bisa? Maaf, sambil ngutil dan garuk-garuk bisa buat rencana nggak cepat. Nah, kenapa Gembala tertawa? Lu ya tuh, merencana itu bisa di mana saja, bisa dalam situasi apa saja, di tengah panas terik, di tengah hujan, di tengah badai, bisa merencana. Di tengah masa yang dingin tetap bisa merencana. Kalau kita mampu sehari 24 jam tidak tidur, berapa banyak itu rencana yang muncul di benak kita. Nah, waktu yang betul bisa ribuan. Waktu itu saudara saya sampai kaget sendiri. Waktu itu ya, ternyata setiap 3 menit itu paling tidak muncul 2 rencana di kepala saya. Saya sampai ketakutan sendiri. Kan tiap 3 menit. Nah, kalau saudara tiap berapa menit cek dulu. Maka itu penting sekali untuk tema yang kita pelajari hari ini, karena Gembala menemukannya bahwa apa yang tidak kelihatan itu akan berdampak dahsyat pada yang kelihatan. Percaya? Ayat itu, Pak. Ini dahsyat sekali. Terima kasih Bapak, bahwa rencanamu di otak kami ini hebat. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Nah, saya belum tanya kepada Gembala dapatnya ayat yang mana untuk tema ini. Nanti biar. Sebab, baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sekarang pertama kali Roh Kudus ngajari saya langsung protes, belum ngerti. Saya bilang, Papa, lah kalau begitu ngapain diciptakan mata kalau bukan untuk melihat? Boleh nggak tanya begitu? Ya kan aneh. Ngapain kau ciptakan mata kalau hidup ini bukan karena percaya, tapi karena bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, jawaban apa yang kita lihat kekal atau tidak? Justru yang kita belum lihat itu yang kekal. Ayat ketiga, 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Baca 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ini aneh lagi. Apa itu yang tidak kelihatan? Sebelum perhatikan. Oke? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.
Kita bacakan TSI-nya. Nah, ini unik sekali. Sampai suatu hari Roh Kudus bisa sebuah fakta. Oh, itu artinya TSI. Sekarang kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan, Ya. sedangkan yang kelihatan tidaklah kami pikirkan. Karena yang kelihatan sifatnya hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan tetap ada sampai selama-lamanya. Saudara, Papa kita itu super genius, sehingga dia bisa memikirkan hal yang luar biasa ini. Begini ilustrasi yang Tuhan berikan. Sebelum kursi yang kita duduki ada, kursinya ada di mana? Pabrik saya nggak ngomong. Di pikiran. Di pikiran siapa? Yang buat, yang desain. Maka itu pabrik-pabrik terkenal, contohnya pabrik handphone, pabrik apa saja, berani gaji mahal kepada para desainer. Sebab kalau nggak ada mereka, pabriknya laku nggak? Nggak ada produk baru. Nah, saya bersyukur, maka itu saudara, Roh Kudus itu guru yang maha hebat, betul? Ini dia ajaran sederhana. Berarti waktu kursi atau benda apa saja yang kita gunakan dalam hidup, termasuk mobil, komputer, apa saja, termasuk makanan, kue, baju, sepatu, apa saja. Sebelum ada barang itu kita lihat, mereka ada di impian yang buat, di angan-angan yang buat, ya tidak? Nah, mana yang kekal, awet, nggak bisa rusak. Ketika benda itu sudah kita lihat atau sebelum kita lihat? Sebelum. Kenapa? Kenapa? Lebih awet yang sebelum kita lihat? Ayo. Iya, yang kita lihat bisa rusak. Yang masih di impian, di angan-angan nggak bisa rusak. Hebat nggak, saudara? Wih, jadi begitu luar biasa. Maka itu berbahagialah setiap kita kalau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk banyak mimpi, angan-angan, rencana. Dan apalagi kalau itu datangnya dari pikiran Tuhan sendiri. Saya ulangi lagi, sampaikan kepada pemalas-pemalas untuk bertobat. Modal hidup bukan uang, bukan intelektual, gelar pendidikan. Hari ini kita belajar mimpi. Temukan. Ini luar biasa. Oktober yang lalu, pertama kali di Makassar bersama anak saya David ini, mata saya itu ada masalah. Tiba-tiba yang kanan itu kabur. Terus lihat apa kok jadi double, kenapa? Saya pikir kacamata. Jadi saya cek bersama mata dulu di langganan toko kacamata saya. Wah, Pak nggak tahu ini ada apa ini. Bapak mesti ke dokter mata. Wah, ini. Akhirnya pas ada waktu sehari di Makassar, anak saya David ngaji. Oh, ternyata 12 tahun yang lalu saya operasi katarak, lens saya yang kanan ini turun, tinggal separuh. Ya. Tapi per waktu 3 hari, ya, jadwal saya pada tutup. Akhirnya akhir Oktober pas ke Surabaya, Juli mana bukan? Ya, dan Juli, masa ya lupa sih. Orang bukan nonton. Ya, ke rumah sakit mata udah. Sama, lensanya melorot Pak. Harus paling tidak Bapak tunggu 3 hari. Waduh, jadwal sesopan begini. Gak mungkin saya bisa tertunda. Saya tanya efeknya. Efeknya apa? Ya Bapak aja yang akan capek sendiri karena matanya gede-gede semua melihat. Ya udahlah, asal nggak ada efek apa-apa. Sibuk. Nah, tanggal 15 Januari kemarin, minggu yang lalu ini, saya baru ada waktu seminggu. Ya 15 tiba dari Amerika, nanti tanggal 23 saya berangkat lagi ke Jerman.
ada waktu seminggu, saya hitung lumayan, ucapannya 3 hari seminggu kok ya udah. Nah, saya berdoa ini hebatnya Roh Kudus. Saya tanya, siapa ya dokter mata, siapa? Ada berapa yang muncul di pikiran saya? Saya tanya lagi, Bapak, tunjuklah satu, saya tuh nggak mau repot. Dan seseorang, saya telepon, loh kenapa matanya kok dia begini? Oh, kebetulan mama saya baru operasi katarak dengan dokter Suharnila. Oh iya, di mana itu? Di klinik mata Nusantara. Ya udah, minta nomor telepon. Akhirnya saya minta salah seorang anak kami di Jakarta, tolong daftar Pak. Itu dari awal Januari kami masih ada di Amerika. Daftar, loh, ya mereka yang saya tanya itu semuanya tanya sama lah dulu kok dan operasi katarak di mana? Itu saya lupa loh sekarang. Gini aja kalau lupa ini dokternya, jangan lagi dokter yang begini aja lupa. Pas 12 tahun nggak mikirin juga. Ya toh, coba saudara, kalau saya tanya, kalau saudara yang sering naik pesawat, pasti diumumkan bukan oleh pramugarinya, nama pilotnya. Saya tanya, 3 menit kemudian tanya, siapa namanya tadi? Hafal nggak? Bukan lali, nggak penting. Betul nggak? Kalau penting dia paling, tapi nggak penting. Tahu ngapain? Itu kan luar biasa. Nah, jadi mereka yang tanya saya tahu, kok ini lucu. Atau kita apa? Belum beda, saya belum begitu. Saya betul blank loh. Di rumah sakit mana ya? Saya bisa lupa. Nah, waktu dibayari seseorang, saya telepon. Kamu nggak waktu bayar hotel? Lupa hotel kok. Saya cuma telepon aja. Ya udah. Nah, akhirnya nama ini. Anak ini daftar. Loh, Pak, orang pasien ini pernah operasi mata di sini. Loh, bayangin. Kok bisa itu loh? Ini namanya masih ada, walaupun KTP-nya saya sudah tidak apa-apa. Wah, puji Tuhan kalau ini. Nah, jadi kami landing jam 1 siang tanggal 15. Tadinya saya mau antar istri saya pulang dulu ke rumah anak, nanti baru balik. Macetnya Jakarta. Nggak tahu bagaimana. Google-nya bisa mengarahkan ke klinik mata itu, Ustaz. Loh, terus saya tanya istri saya, ini kan biasanya lama bukan? Nah, kamu capek nggak? Kami baru perjalanan 26 jam di pesawat. Enggak, ya udah. 2 jam lebih di situ. Nah, ceritanya lucu lagi. Begitu masuk ke kamar praktek dokter semuanya, ya ampun ini kodem toh. Loh, ayo shock enggak? Saya bingung. Siapa? Nila, kodem Nila yang di bawah atau 94. Ya mana ini 94. Ini sudah 2025. Ya, kenapa? Gak penting. Jadi waktu itu dokter ini praktek PTT di Wamena. Akhirnya nggak cerita masalah mata. Kodin orang ini di mana itu, di mana itu, di mana, di mana. Bisa mati tapi cerita pelayanan aja, tapi masih ada Papua masih. Setelah ngomong panjang lebar, saya juga ngomong, bila kasihan ada pasien yang lain, kan bukan itu saya mikir si saya mana itu jejak umur. Saya diperiksa, oh iya kodin melorot ini. Nah, saya tunjukkan foto yang di Makassar itu, Oktober itu masih kelihatan sekali. Tapi tanggal 15 kemarin udah hilang itu. Masuk ke dalam semuanya. Waduh, oke. Kalau lihat begini ini bisa kena retinanya. Nah, saya nggak ngerti mau retina, mana ngerti saya. Dan ini kalau iya kena retina, penanganannya bisa sebulan. Wih, saya kaget lagi. 3 hari saya mikir ini sebulan. Saya bilang terserah Tuhan lah. Mau bagaimana? Nah, kalau retina bukan saya, dokter sebelah. Karena itu klinik jadi banyak. Pasti samping kamarnya. Terus coba tanya, dokter Kupik namanya. Bisa berapa lama nunggu pasien? Masuk, keluar lagi. Dok, 15 pasien. Balik, sampai jam berapa? Paling cepat jam 10 malam. Wah, saya harus bilang istri saya, nggak mungkin muncul jam 10 malam, kan? Oke, biar saya masuk sendiri. Sambil jalan ngeloyor ke kamar praktek sebelah, oke, saya mau tanya.
Kalau ada pasien nggak datang satu aja, tak sisipin. Oh terima kasih kalau begitu. Ternyata betul. Ada satu pasien jam itu nggak datang, bisa mau masuk. Dia periksa lama sekali. Dia mungkin Pak Pendeta kasih dokter. Wah syukur Pak, retinanya aman. Puji Tuhan. Begitu. Tapi Pak, yang sebelah ini ternyata ada gejala kan melorot juga. Ya ampun Tuhan, ini bagaimana ini? Jadi saya laser ya. Yuk, saya mau mengerti di laser itu apa? Saudara luar biasa. Setelah selesai laser yang ini, nah terus dapat jadwal besoknya, Kamis tanggal 16 operasi. Wah Tuhan tuh hebat sekali bisa begitu cepat. Ya udah, tapi Pak coba saya operasi lagi untuk nyantolkan. Nyantol apa lagi? Lensa yang baru nanti dipasang supaya kuat. Ya terserah dok, saya juga nggak ngerti. Ya, terus saya tanya, dok tanya dulu bayarnya berapa? Satu mata. Ya Bapak siapkan uang 6 juta. Ya udah, saudara, selesai semuanya. Begitu taruhan kedua, yang kanan saya nggak usah bayar. Bapak bayar mata satu saja. Ya susternya itu suka guyon, dok, saya berterima kasih, tapi kan dia mau dibayar dok, saya bilang begitu. Terus ternyata tertawa. Udah saudara dilaser 22. Besok hari Kamis dapat jadwal jam 6 sore untuk operasi. 2 dokter. 1 jam 20 menit selesai. Nah, terus besok hari Jumatnya dibuka pertanyaan, kok ganjel ya? Karena apa? Sampai sekarang masih di. Itu benangnya. Hah? Dok, mata dijahit pakai benang sehalus apa? Kan dokternya Islam. Seperti rambut dibelah 7. Terus jamunya kayak apa dok? Apa cuma saya terangkan Bapak suka kan mata. Itu Pak ini operasi itu kami belah loh mata Bapak. Itu sudah. Nah itu Jumat periksa. Oke baik. Selesai diperiksa, dibersihin semuanya. Saya tanya apa lagi dok? Senin kemarin bu saudara. Jadi sebelum kami ke Surabaya periksa dulu. Saya masih nunggu sampai berapa hari targetnya. Oh bagus, wah luar biasa. Saya bilang ya dokternya pintar operasi, kok dokternya saya nggak bagus juga. Saya bilang begitu. Nah, jadi sampai periksa kemarin dokter bilang gratis terus. Padahal waktu periksa pertama kan OP itu 1,5 juta, hanya periksanya spesialis. Oke, udah kemarin periksa semuanya. Kapan dok periksa lagi? Biasanya seminggu setelah operasi. Seminggu operasi Kamis malam saya ke Jerman. Wih, pas juga kalau begitu. Nah, setelah seminggu aman, sebulan. Pas lagi. Saya tiba di Indonesia nanti tanggal 19 Februari. Nanti nggak cara Tuhan ngatur waktunya. Hebat sekali. Maka itu berjalan dengan Bapak kita itu nggak ada ruginya. Dia buat yang luar biasa. Itu saya bersaksi di mana-mana. Sampai yang mau beritahu saya dokter bilang, kok bisa kok deh. Itulah. Kenapa saya kok nggak tanya teman yang lain? Betul, pada surat teman saya begitu banyak. Kok kenapa? Ini begitu apa-apa bersekutu, berjalan bersama Tuhan. Amin. Nanti kita akan melihat betapa ajarnya Tuhan menuntun kita. Udah usah mata selesai. Lanjut. Jadi yang tidak kelihatan itu yang kekal, karena belum bisa dirusak, masih di impian. Begitu diwujud nyatakan, sudah tidak kekal lagi, pasti bisa rusak. Jadi mengerti mengapa Bapak minta perjalanan iman kita bukan dengan yang kita lihat, tapi dengan percaya. Karena ini yang kekal. Maaf ya saya pakai kalimat ini. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, tetap masih bisa punya rencana gak? Ya sudah. Maka itu kita jangan takut. Untuk menghadapi kesulitan apa saja dalam hidup, tetap percaya. Berbahagialah saudara dan saya yang mengikuti di rumah juga. Kalau semua pola pikir kita
itu diisi dengan kebenaran, maka semua bentuk impian kita tidak lari jauh dari kebenaran. Amin. Saya ulangi lagi. Isi otak ini dengan kebenaran, supaya kebenaran itu yang mempengaruhi semua cara kita berpikir. Banyak kotoran bisa mengotori hati kita, betul tidak? Banyak kotoran bisa mengotori pikiran kita. Banyak kotoran bisa mengotori telinga kita, mata kita. Betul? Tapi terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita kalau hanya firman yang mempengaruhi kita. Pikiran, pola melihat, pola mendengar, pola berkata, perasaan hati, semua dikuasai firman. Yohanes 15 ayat 3. Ini jawabannya. Supaya tetap bersih. Oh, terima kasih Bapak. Yohanes 15 ayat 3. Kita memang stop dulu. Saudara tahu nggak nilai kata memang? Ayo, ini serius. Kenapa? Terus berkata, kamu memang sudah bersih. Kata memang itu apa? Oke, belum tepat kalau cuma kepastian. Sudah ada jaminan. Kata memang ini artinya luar biasa. Berarti nggak cuma hari ini, tapi kemarin-kemarin sudah memang, dan besok-besok juga. Lo aneh kan, sore kasih jaminan kayak begini kok. Hebat bukan? Saudara dan saya memang sudah bersih. Bukan karena minum sabun, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, untuk mengerti ayat ini gak usah sekolah teologi kemana dan kelamaan. Balik saja. Omongan orang bisa mengotori kita enggak? Oh, sangat. Betul enggak? Enggak usah orang ngomong, orang meringis saja kita bisa tersinggung. Betul enggak? Namanya manusia. Ini jaminan yang luar biasa. Jangan dengarkan kata orang. Tapi ya susah loh ngajari orang gak dengar kata orang. Maka itu berbahagialah yang budak. Amin. Berbahagialah yang tuli. Maaf, kata-kata dokter berkuasa nggak? Itu luar biasa. Ya. Bisa nggak dokter diagnosa salah? Nah, begitu ngomong, aduh darah kanker. Setelah diperiksa kok salah. Iya, enaknya ngomong. Nah, maka itu hanya perkataan Tuhan, hanya firman Tuhan yang membuat kita sudah bersih dan akan bersih. Memang kamu sudah bersih. Karena banyak orang mau konseling kepada saya cuma jawab, sebelum kamu dengar 4 kali khotbah yang benar, saya nggak mau konseling. Kenapa saya berbuat gitu? Hanya firman yang bisa nolong. Apa kekuatan saya untuk nasihatin orang? Nggak bisa. Firman. Dan betul, sekian banyak orang yang nurut nasihat cari firman. Betul, selesai. Ya sudah. Udahlah, jangan sok. Ya, sok jadi konselor, sok konseling. Mulutnya begini kok. Betul? Firman. Apalagi secara sosial media, luar biasa. Firman. Begitu rugi kalau nggak suka firman. Karena firman itu membuat kita bersih. Coba terjemahan lain, YT, PIS, TSI yang udah 15 ayat 3. Ya, Phil? Ada? Ini luar biasa. AYT. Ya. Kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Omongan Tuhan itu membersihkan. Omongan orang menyakitkan. Oke, terus BIS. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Ajarannya. Terus TSI.
Kalian masing-masing sudah dibersihkan dan siap berbuah karena ajaran yang aku berikan kepadamu. Siap berbuah karena sudah bersih. Ini luar biasa. Coba saya minggir dulu. Saya dapat video. Sudah lama video ini, cuma lupa. Itu dua anak itu hebat. Ya, saya pernah lihat video ini, tapi saya nggak tahu itu. Saya simpan di mana, saya lupa. Tadi Patrick dengan David bisa menemukan. Sampai saya tanya, kamu sekolah di mana? Aku mau sekolah juga di situ. Apa kamu nyari ini? Bagi apa tadi? Patrick, tadi kamu nemukan apa? Ya, apa namanya kamu cari? Inspirasi bentuk bangunan. Ya, inspirasi bentuk bangunan. Ada arsitek terkenal di dunia. Bangunan-bangunannya ada di banyak negara di dunia. Itu waktu melihat dua. Nah, coba tunggu pelan-pelan. Saya mau minggir. Taruh di Soyu yang ini bisa masuk nggak? Yang punya oikos. Matikan lampunya coba. Ini orang nggak bisa mikir kayak begitu loh. Maaf yang di audio, ya. Nah, ini dari lemon. Awalnya mana? Apa? Nah, itu dari kaca. Jadi begitu bangunannya. Terus, nah, dari pistachio. Ya. Nah, ini dari buah naga. Yang bangunannya. Hanya cuma imajinasi. Tomat. Ya, di bangunan. Luar biasa. Dua apa lagi coba? Ya. Kopi. Ya, bangunan kopi itu hebat sekali. Terus. Bang. Kampung banyak. Gampang sih kan bro. Ini Wortel. Wortel jadi begitu. Apa itu? Semangka. Udah. Nah, apa judulnya supaya audio bisa ngerti? Inspirasi. Apa judulnya? Inspirasi bentuk bangunan. Inspirasi bentuk bangunan yang di audio cari ya. Keren nggak saudara? Itu semua ada di impiannya, di rencananya yang belum kelihatan. Ini tema yang luar biasa, itu kepala menemukan. Waktu Nuh disuruh bangun kapal segede itu, bukan getek, bukan perahu, saudara. Kapal segede itu, berapa tingkat persen. Lalu yang dibawa bukan cuma kecoa, nyamuk, tapi binatang yang gede-gede itu, gorila, jerapah, ya semua. Dan Tuhan bilang kepada Nuh, jangan cuma bawa binatangnya, siapkan makanannya. Coba bayangkan, itu kapal segede apa? Dan zaman itu belum ada alat transportasi air. Tapi Nuh sudah dikasih tahu. Maka itu kalau kita jadi Nuh, karena zaman itu belum ada transportasi air, mendengar kata kapal pusing nggak? Nggak tahu kok. Juga akan ada hujan Nuh. Baca Alkitab. Sampai pada zaman Nuh hujan itu nggak pernah turun di bumi. Karena bumi masih sehat, hanya embun. Begitu mau ketika mendengar kata hujan, kapal ini apa? Nah, di bagian ini kuncinya cuma satu. Kalau yang tidak kelihatan itu kita mewujud nyatakan jadi yang kelihatan hanya dengan taat. Bukan doa pagi, doa malam, hafal Alkitab, memberi persembahan perpuluhan, tidak. Taat, bukan doa puasa, bukan taat. Coba, namanya ada nggak Patrick David arsitek itu? Ada namanya nggak ya? Nggak ada dia. Nah,
Coba kalau dia dapat ide melihat tomat jadi bangunan. Kalau saya mikir, tomat itu dimakan kan? Kalau jadi bangunan kayak betul nggak? Tapi dia nurut, pasti bisa diwujud nyatakan. Betul? Walaupun mungkin ini bukan artis yang saya juga nggak tahu. Nurut. Kejadian 11 ayat 6 tadi, kalau nurut pasti jadi. No, itu nurut. Walaupun nggak masuk akal kerjaannya, tapi dia taat. Jadi tema ini akan jadi kenyataan di hidup kita kalau kita taat. Ngomong Tuhan, aku mau taat, aku mau nurut. Ya, ingat kesaksian tadi. Saya bisa bantah pada teman ini. Setahu saya sama ini dia nggak pernah cerita apa tentang dokter mata kok. Saya bisa bantah begitu. Tapi Roh Kudus susah ngomong aja. Coba nih. Siapa? Ya, kalau enggak ya rugi. Maka impian-impian kita nggak akan jadi kenyataan. Ada namanya nggak? Nggak ada ya? Oke, buku balik cepat. Ayo, tepuk tangan buat artis kita. Itu namanya saya.